Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang analisis perbandingan ukuran sepatu dan tinggi badan berdasarkan jenis kelamin pada remaja. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Khalif Profom Arif dari IF 4909. Saat Saya lanjut. Lutfi Raiswiguna dari EF 4909. Saya Muhammad Fikri Abbas dari IF 4909. Saya Said Rahman Al-Aziz dari IF 4909. Oke, nah langsung masuk ke slide selanjutnya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu ada analisis korelasi linear antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Yang kedua ada analisis dimorfisme seksual. Nah, maksud dari apa ini dimorfisme seksual itu membandingkan apakah hubungan ukuran sepatu dan tinggi badan ini memiliki pola yang sama antara remaja dan laki-laki perempuan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada di metode pengumpulan data. Jadi data dalam survei yang kita peroleh dengan cara menyebarkan tautan Google Form kepada responden, yaitu melalui formulir yang berisi pertanyaan sederhana mengenai jenis kelamin, ukuran sepatu, dan tinggi badan. Terus responden ini mengisi secara mandiri melalui perangkat masing-masing sehingga data terkumpul secara otomatis dalam format digital. Nah, kenapa kita mengambil metode ini? Yaitu karena praktis, mudah diakses, dan memungkinkan pengumpulan data dari banyak orang dalam waktu singkat. Oke, next. Selanjutnya ada proses pengukuran. Yang pertama adalah persiapan instrumen survei, yaitu pertama itu membuat kuesioner digital menggunakan Google Form. Yang kedua itu pertanyaannya difokuskan pada variabel yang diteliti, yaitu gender, ukuran sepatu, dan tinggi badan. Yang kedua ada distribusi formulir, yaitu tautan Google Form yang dibagikan kepada responden melalui media komunikasi seperti WhatsApp, email, atau media sosial. Yang keduanya ada responden itu dapat mengakses formulir menggunakan perangkat masing-masing, seperti smartphone atau komputer. Yang ketiganya ada pengisian data oleh responden. Ya, ini responden mengisi data secara mandiri sesuai kondisi pribadi. Terus proses ini tidak memerlukan alat ukur fisik karena data berupa informasi demografis dan ukuran sepatu serta tinggi badan yang dilaporkan langsung oleh responden. Yang keempat ada pengumpulan dan penyimpanan data. Nah, ini jawaban responden otomatis tersimpan dalam Google Spreadsheet yang terhubung dengan Google Form kami. Terus data kemudian diunduh dan diolah untuk analisis lebih lanjut. Nah, alat yang digunakannya itu ada, yang pertama ada Google Form sebagai instrumen pengumpulan data, ada smartphone, komputer yang digunakan untuk responden untuk mengisi formulir, sama internet sebagai media distribusi dan akses formulir. Yang keempat ada Google Spreadsheet sebagai tempat penyimpanan otomatis hasil survei. Oke, next. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, jadi selanjutnya adalah statistik deskriptif. Next. Nah, jadi yang pertama tuh ada variabel ukuran sepatu. Jumlah data responden tuh totalnya ada 103. Lalu dari ukuran sepatu tuh nilai minimumnya tuh 35. Lalu nilai maksimum tuh di 47. Rata-rata atau mean itu tuh di kisaran antara 41,2. Lalu untuk mediannya di 42 dan modusnya 42. Terus untuk standar deviasinya di 2,6. Mayoritas responden memiliki ukuran sepatu sekitar 41 hingga 42. Jadi rata-rata atau kebanyakan responden yang mengisi dari kuesioner kita itu tuh rata-rata mengisi di data ukuran sepatunya itu di 41 hingga 42. Next.
Lalu untuk di variabel tinggi badan, jumlah data responden tetap sama di 103. Lalu untuk minimum dari tinggi badan itu di 150 dan maksimumnya di 190 untuk laki-laki. Lalu untuk perempuan tuh di bawah 165. Nah, rata-ratanya itu di sekitar 169 cm. Untuk mediannya di 168, lalu modusnya di 163. Untuk standar deviasinya di 10,5 cm. Tinggi badan laki-laki lebih bervariasi hingga 190 cm, sedangkan perempuan di batas maksimal 165 cm. Nah, di sini ada regresi linier. Nah, yang pertama, variabel skala rasio X sama dengan ukuran sepatu dan Y sama dengan tinggi badan. Kedua adalah variabel rasio numerik, ada 0 absolut, bisa dibanding proporsional. Yang kedua adalah model linier sederhana, bentuk umum regresi Y sama dengan A plus BX. Hasil estimasi contoh dari dataset simulasi yaitu intercept A sama dengan 70,5, slope B sama dengan 2,4, persamaan regresi yaitu Y sama dengan 70,5 ditambah 2,4X. Koefisien determinasi yaitu R2 sama dengan 0,62. Nah, yang ketiga interpretasi. Hubungan positif, setiap kenaikan ukuran sepatu 1 poin. Tinggi badan bertambah rata-rata 2,4 cm. Kekuatan hubungan nilai R pangkat 2 sama dengan 0,62. Berarti sekitar 62 variasi tinggi badan dapat dijelaskan oleh ukuran sepatu. Implikasinya yaitu ukuran sepatu cukup baik sebagai indikator tinggi badan. Meskipun faktor lain, genetik, usia, nutrisi juga berperan penting. Yang keempat, kesimpulan. Nah, dataset menunjukkan distribusi ukuran sepatu terkonsentrasi di sekitar 41 sampai 42. Tinggi badan laki-laki lebih tinggi dan bervariasi, sedangkan perempuan di batas maksimal yaitu 165 cm. Model linear sederhana menunjukkan bahwa hubungan positif yang cukup kuat antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Oke, next adalah visualisasi multidimensi. Next. Yang pertama adalah histogram. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk histogram yang warna biru ini menunjukkan responden dari ukuran sepatu. Nah, histogram ini terkonsentrasi di sekitar ukuran 41 hingga 42. Nah, sedangkan puncak frekuensinya ya berada di angka 41 atau 42. Oke, selanjutnya ada histogram tinggi badan, memperlihatkan distribusi yang relatif normal dengan mayoritas responden berada di kisaran 160 hingga 175 cm. Nah, pada perempuan itu dibatasi maksimal di 165 cm, sehingga distribusinya lebih sempit dibandingkan dengan laki-laki. Oke, next. Oke, scatter plot. Nah, scatter plot antara ukuran sepatu yaitu X dan tinggi badan Y menunjukkan pola korelasi yang positif. Kesimpulannya itu semakin besar ukuran sepatu, maka kemungkinan juga semakin besar tinggi badan. Nah, titik-titik data laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih bervariasi, sementara perempuan terkonsentrasi di bawah 165 cm. Next. Oke, yang terakhir itu ada box plot. Nah, box plot tinggi badan berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan perbedaan distribusi yang sangat jelas. Yang pertama itu laki-laki dengan median lebih tinggi sekitar 175 cm dengan rentang lebih lebar hingga 190 cm. Kemudian yang B itu ada perempuan mediannya lebih rendah sekitar 160 cm dengan batas atas 165 cm sesuai aturan dataset. Perbedaan ini menegaskan adanya gap tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Itu. Ya, silakan Kalib.
Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi kita ini. Mungkin segitu saja. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.